Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat jumpa kembali sama Ibu Yuliana Sukesi dalam pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur 1. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat-sehat meskipun belajar di rumah. Semangat ya anak-anak. Sebelum mempelajari materi lebih dalam, Bu Yuli tak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian bahwa pada masa new normal pandemi COVID-19, kita tetap menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Apakah 5M itu? M yang pertama, kalian harus selalu pakai masker bila keluar rumah. M yang kedua, kalian harus sering mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. M yang ketiga, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. M yang keempat, kalian harus menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, M kelima adalah mengurangi mobilitas bepergian. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya anak-anak. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Sudah rajinkah mencuci tangan? Apakah sudah benar cara kalian mencuci tangan? Untuk meyakinkan apakah yang kalian lakukan sudah benar, Ibu berikan contoh 5 langkah mencuci tangan pakai sabun. Coba perhatikan 5 langkah mencuci tangan pakai sabun. Langkah pertama, basahi tangan kalian dengan air mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Dan bersihkan juga bagian bawah kuku-kuku. Lalu, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dikeringkan dengan diangin-anginkan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi teks prosedur. Pada bagian ini kita mempelajari berbagai hal di antaranya 1. Pengertian teks prosedur. 2. Tujuan teks prosedur. 3. Ciri-ciri teks prosedur. 4. Jenis-jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu yang disusun secara urut dan jelas. Materi berikutnya adalah tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah 1. Memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu. 2. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam melakukan sesuatu dengan tepat. Berikutnya Ibu lanjutkan ke materi ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur sesuai isinya adalah 1. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. 3. Berisi rangkaian atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara urut. Jika langkah-langkah tidak dilakukan secara urut, maka dinamakan tips. Materi berikutnya, jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuan, teks prosedur dibedakan menjadi 3. 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Ibu beri contoh, cara merakit visil. 2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ibu beri contoh, cara membuat mie instan dan cara membuat teh manis panas. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ibu beri contoh, cara melakukan tari tortor dan cara mematikan komputer dengan benar. Untuk lebih jelasnya,
di sini Ibu beri contoh jenis teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, yaitu pemasangan visit kacamata. Visit kacamata ini ada dua bagian, bagian plastik mika dan bagian frame kacamata. Sebelum memasang, kita lepas dulu plastik film bagian atas dan lepas juga plastik film bagian bawah. Ada lubang di ujung dua sisi mika, kita posisikan pada lubang frame, lalu kita klip dengan klip yang ada di frame dan kita tekan kuat. Nah, anak-anak, pemasangan visit kacamata sudah selesai dan siap kita pakai. Kan ya anak-anak, meskipun kita sudah pakai visit, kita tetap harus menggunakan masker supaya kita betul-betul aman, tidak mudah tertular virus COVID-19. Karena visit ini sebagai pelindung dan menahan droplet dari orang lain. Dengan contoh yang Ibu berikan tadi, semoga membuat pemahaman kalian semakin jelas. Anak-anak, dengan teks prosedur sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran teks prosedur bagian 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.